Recording in progress. Mari kita semua siapkan hati kita malam hari ini. Mari semua siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan.
Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu selalu untuk, selalu untuk Tuhan dan ajar-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu Bapa, kami mengucap terima kasih kalau kebaikan-Mu tetap tinggal di dalam setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami, perlindungan dan penjagaan-Mu serta penyertaan-Mu tetap selamanya untuk kami. Bapa, kami bersyukur untuk itu. Kalau malam hari ini kami ada dalam keadaan sehat, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ini, Bapa. Dan kami malam ini ada di tempat kami masing-masing dalam ruangan Zoom ini karena kebaikan-Mu. Kami boleh terus diizinkan untuk belajar untuk menjadi lebih baik, lebih sempurna di hadapan-Mu. Hidup kami hanya untuk Engkau, Bapa. Setiap kami punya tujuan hidup yang Engkau tentukan buat kami jalani, yang kami harus lakukan untuk menggenapi kehendak-Mu, rencana besar-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menjadi bagian dalam rencana itu. Terima kasih Bapa. Dan malam ini kembali kami mau belajar bersama. Sebentar kami akan diberkati oleh hamba-Mu Pak Michael. Engkau memberkati Pak Michael, biar apa yang dibicarakan, yang dikeluarkan dari mulut bibir lidahnya berasal dan merupakan isi hati-Mu. Dan Engkau mempersiapkan setiap hati-hati kami yang malam ini, taruh satu kerinduan yang dalam, kehausan yang dalam, dan hati kami mau menerima itu, mengingatnya menjadi rema, dan kami melakukannya. Persiapkan setiap kami Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu, agar firman itu menjadi sesuatu mutiara yang mahal yang kami simpan, dan kemudian kami mau remakan, kami ingat, dan kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Biar Roh Kudus Engkau yang berada bersama dengan kami, menjaga agar firman disampaikan tidak dicuri iblis, tapi firman itu tetap tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, malam ini kita akan dilayani Pak Michael dari Kalimantan Timur. Nanti untuk jelasnya Pak Michael mungkin sebelum memulai bisa memperkenalkan diri dulu pada kami, Pak Michael dari mana dan kemudian melayani di mana gitu biar teman-teman bisa kenal. Kalau tidak kenal,
kan tidak sayang. Makin kenal makin sayang gitu. Sip. Silakan Pak Michael. Oke, Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya buat Ibu Ane juga yang sudah mempercayakan untuk sharing malam hari ini. Buat rekan-rekan semua yang ada di Taiwan sana, ya. Salam kenal, nama saya Michael. Saya seorang gembala kecil, ya, dari gereja kecil, dari eh, daerah yang kecil juga, gitu. Gembala yang agung kita itu, yang besar itu Bapa di sorga dan Tuhan Yesus. Gembala seniornya Pak Iras ya. Ya, jadi itu eh, mungkin perkenalan singkat ya. Saya dari GSKI juga, GSKI Kutai Barat. Walaupun seperti itu, saya masih tetap berjuang ya. Saya punya semangat yang besar untuk menjadi serupa Kristus ya. Dan itu memang tujuan utama ya, utama saya. Jadi itu perkenalan saya ya Bapak Ibu. Ya. Diberitahu Oke. dulu, Pak Michael, Gimana Pak? jauhnya Melak itu mana? Jadi Melak Oh, itu naik pesawat dari iya, Surabaya. Naik pesawat kira-kira 1,5 jam, turun iya, kota Balikpapan. Dari Balikpapan, kendaraan darat 2,5 jam. 2,5 jam. iya, iya, Kemudian ke sebuah kota namanya Samarinda. Dari Samarinda, 11 jam lewat darat. 11 jam iya, lewat darat. itu, Lewat wah, darat. Jalannya saya pernah ke sana. Jalannya itu bukan menghindari lubang, tapi milih lubang yang mana yang layak dilalui. Saking saking iya betul. hebatnya. Jadi kalau sampai sana ada naik naik kapal tapi 11 jam, naik boat hampir 7 jam. Jadi ya jauh jauhnya itu jauh sekali ya di tengah hutan. Ya silakan Pak Michael, saya bantu untuk bicara. Iya, terima kasih Pak Sony. Ya, jadi itu. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, eh sebenarnya saya mau mulai dari kegelisahan saya ya, sebagai orang Kristen gitu. Ada satu hal yang saya renungkan baik-baik gitu. Sebagai anak Tuhan ya, seharusnya anak Tuhan itu ada di kelas yang berbeda dari anak-anak yang nggak percaya gitu ya. Seharusnya anak-anak Tuhan itu memiliki kelas yang spesial gitu. Artinya eh, kualitasnya harus lebih sebenarnya dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, masalahnya yang saya lihat di sini, eh, anak-anak Tuhan itu masih gelarnya anak Tuhan, tapi masih masih membedakan eh, apa yang jahat dan apa yang baik gitu ya kan. Seharusnya yang saya maksud kelas anak Tuhan itu sudah harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik lagi gitu. Ya, seperti di dalam Roma, ya, Roma 12 ayat 2, firman Tuhan katakan kalau kita memang anak Tuhan ya, kita harus bisa baik, berkenan bahkan sempurna gitu. Nah, ini yang jadi kegelisahan saya, eh, sehingga saya rindu ini kita sharing sama-sama gitu, membagikan ke kita semua gitu ya. Sebagai anak Tuhan, memang saya tahu kita tidak pernah lepas dari tiga hal gitu ya. Penderitaan, eh, sakit, meninggal gitu ya. Itu hal yang eh, pasti dilewati kita semua gitu. Nggak ada orang yang nggak meninggal gitu ya. Nggak ada orang yang sakit ya. Nggak ada orang yang nggak menderita gitu. Nggak menderita. Nah, maka dari hal-hal yang saya lihat ini, saya rindu kita coba sama-sama belajar bagaimana saya istilahkan sekolah Allah gitu ya, sekolah Allah. Sehingga eh, kita anak-anak Tuhan, saya pun sendiri terus mau belajar bagaimana kita mengerti posisi kita saat ini gitu ya. Kita bukan hanya dipanggil sebagai orang yang beragama Kristen gitu, beragama. Tapi bagaimana kita dipanggil untuk dididik oleh Allah langsung. Kita dibentuk oleh Allah langsung gitu ya. Kita diproses oleh Allah ya, untuk menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Eh, Bukan membuat hidup kita nyaman,
Tapi kita benar-benar layak di kerajaan Allah itu, kerajaan sorga. Ya sekali lagi bicara kerajaan sorga itu kan berbicara bagaimana kita pantas ya masuk ke sana gitu. Artinya masih banyak PR kita gitu ya. Masih banyak yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan untuk sempurna seperti Bapa. Masalahnya kembali ke tadi ya. Kalau kita hanya berputar-putar di masalah bagaimana kita yang jahat jadi baik gitu ya. Jahat jadi baik ya. Itu kita nggak ada progres gitu. Itu sama saja kita dengan anak-anak dunia gitu. Seharusnya kualitas kita sudah harus dibaik baik menjadi berkenan bahkan sempurna gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Itu satu perkara. Lain perkara lagi saat kita berjuang untuk melakukan hal yang baik itu. Ya. Ini kan baru pikiran kita ini dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman. Ya. Kebenaran-kebenaran yang memerdekakan itu. Tapi untuk kita berjuang itu, Allah itu mendidik kita, membentuk kita. Itu yang saya istilahkan sekolah Allah itu. Dan Allah mendidik kita itu melalui penderitaan tadi. Agar apa? Agar kita hidup berkenan di hadapannya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Konsep penderitaan ini harus kita pahami dengan benar gitu. Semua orang pasti mengalami ini. Tapi kalau orang yang tidak memiliki konsep yang benar tentang penderitaan, bawaannya apa? Itu kecewa ya, bawaannya kecewa. Bawaannya apa? Tidak ada perubahan walaupun bertahun-tahun orang Kristen. Kalau pemahamannya sudah salah, salah saja itu jalan hidupnya. Ya. Orang yang pemahamannya juga sudah benar, tapi kalau dia tidak masuk mengikuti proses didikan Allah dalam sekolah kehidupan itu nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Maka saya bilang tadi, saya memikirkan benar-benar hal ini Bapak Ibu. Ya. Jangankan kita yang Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lain yang bukan pendeta. Yang pendeta sekalipun Bapak Ibu, itu nggak akan ada perubahan kalau dia tidak masuk dalam proses sekolah Allah ini. Didikan Allah ini. Ngeri Bapak Ibu, ya itu sudah bukan rahasia umum lagi. Di mana-mana, wah hamba Tuhan juga moralnya jelek sekali gitu ya. Dan ini makanya saya rindu kita sharing sama-sama. Dan saya sangat senang sekali ada pecinta suara kebenaran di Taiwan. Waduh saya salut sekali ini Pak Sony ya. Ini luar biasa orang-orang di sana mau terus belajar tentang kebenaran ini gitu. Nah sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita nggak mau belajar kebenaran dan nggak mau masuk dalam proses didikan Allah atau sekolah Allah itu, kita nggak akan bisa berubah Bapak Ibu. Nggak akan bisa berubah. Orang masih perkarakan yang baik yang jahat ya. Apalagi kita mau melakukan yang baik itu ya sulit. Apalagi kita dituntut untuk serupa Kristus. Mustahil Bapak Ibu. Ya. Saya bulan Juli yang lalu, bulan Februari yang lalu saya sempat pulang ke Manado. Ya. Di Manado itu saya berharap ada perubahan karena di sana dikenal dengan yang namanya cap tikus Bapak Ibu ya. Itu produksi masyarakat gitu. Ternyata nggak ada perubahan Bapak Ibu. Mayoritas Kristen juga mabuk ya mabuk saja gitu ya. Jahat tetap jahat gitu. Nah maka mari kita sama-sama belajar untuk masuk ke proses ini ya. Kita mau melihat bahwa ternyata Allah mendidik kita. Ya. Allah mendidik kita. Dan didikan Allah itu seumur hidup kita Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti saya sudah pendeta didikan Allah sudah selesai gitu ya. Itu seumur hidup saya sampai saya menutup mata yang terakhir gitu. Dengan harapan saat itu benar-benar saya sudah selesai gitu. Ya. Allah menghajar kita untuk apa? Untuk kebaikan kita, mendidik kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Kita beroleh bagian dalam ya langit baru, bumi baru, dalam kekudusannya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ya. Ayat yang saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-10. Nah, saya baca ayat 5 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, ayat 10.
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Kita dibentuk dalam penderitaan untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi saat kita memahami ini, maka proses penderitaan yang semua manusia alami itu bisa kita lihat dengan kacamata yang benar dan bisa kita lewati itu. Dan dengan pemahaman itu, maka perjuangan kita itu akan benar. Saat kita bilang semua bisa dilewati, wah itu benar-benar bisa dilewati Bapak Ibu ya. Bukan hanya omong doang saja, benar-benar bisa dilewati. Dan kita bisa lihat progres kita benar itu. Cara berpikir kita bisa lebih benar lagi ya. Cara kita memperlakukan orang bisa lebih benar lagi. Maka kita coba masuk dalam proses yang namanya sekolah Allah ini. Saya istilahkan sekolah Allah ya. Dalam proses ini hidup itu bukan sekedar perjalanan ya. Hidup itu benar-benar masuk dalam proses sekolah Allah ini. Memang kita saat ini juga melihat bahwa hidup ini sebagai perjuangan. Tapi harus kita pahami perjuangan itu di dalam proses didikan Allah. Jadi kita punya beberapa hak istimewa, privilege bagi anak-anak Kristen gitu. Yang pertama, keselamatan di dalam Yesus. Wah itu sudah selesai ya, Yesus mati di kayu salib sudah selesai. Dua, ini privilege. Ini apa? Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menuntun kita orang-orang percaya, menghibur, mendampingi kita. Ini privilege Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Injil Kristus ya. Di situ menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu bisa taat kepada Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus itu kita bisa teladani gitu. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Penggarapan Allah. Itu yang namanya ya sekolah Allah itu ya. Allah mengizinkan segala sesuatu dan memang itu setiap manusia harus lewati. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk membuat apa? Membuat pikiran kita, pola pikir ini berubah gitu. Dari yang baik ya, sudah bukan lagi yang jahat nih Bapak Ibu. Seharusnya posisi kita di sini Bapak Ibu. Dari yang baik berkenan sempurna gitu ya. Dan ini tidak mudah, benar tidak mudah. Ini memang harus dilewati lewat proses ya, proses kehidupan yang namanya ya sekolah Allah ini gitu ya. Kita dituntun ya, lewat Roh Kudus untuk menjalani segala yang kita hadapi hari-hari ini ya. Berjuang dalam sekolah kehidupan dan Tuhan itu gurunya. Dan kita harus paham penderitaan ini itu salah satu pelajaran. Ini adalah pelajaran yang ada di dalam proses ini. Ya mudah-mudahan kita sudah mulai membiasakan diri dengan masalah-masalah penderitaan yang Tuhan izinkan, bukan yang kita cari-cari Bapak Ibu ya. Kita kan sudah diajar untuk apa Bapak Ibu? Hidup kudus ya. Hidup bertanggung jawab, memindahkan hati di kerajaan sorga ya. Jadi Tuhan di sini tidak menjanjikan kenyamanan sebenarnya, tapi kesempurnaan karakter kita gitu. Nah ini kan tidak mudah Bapak Ibu. Kita kadang bingung ya, seperti apa ya? Kita melihat diri kita. Saya ini sudah umur 43 ya, 43. Saya dapati ya saya belum selesai dengan diri saya juga Bapak Ibu. Bukan berarti saya sudah gembala, sudah selesai. Ya. Coba bayangkan kalau saya nggak mau masuk di proses ini. Itu sungguh-sungguh Bapak Ibu sulit untuk berubah. Gitu ya. Maka ya kalau di dalam Mazmur 119 ayat 71, pemazmur katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Gitu. Saya rindu kita mau melihat realita kehidupan ini. Ya. Sehingga benar-benar kedewasaan itu bukan hanya di angan-angan, tapi benar-benar menjadi proses hidup dan kita capai semua Bapak Ibu. Termasuk saya gitu ya. Yang berikut kalau bicara tentang sekolah Allah, penderitaan ini adalah kurikulum wajib Bapak Ibu dalam sekolah Allah. Wajib kurikulum ini. Nah, di sekolah biasa itu kita lihat di sana ada teori ya dan ada praktek.
Baru ilmu itu bisa masuk gitu ya. Teori, praktek ya. Nah, di sekolah Allah pun kita belajar itu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita hanya belajar teori saja, nggak praktek, bisa nggak tercapai itu? Nggak bisa, nggak bisa tercapai. Ya. Maka Allah terus mengatakan ya kita dididik dan kita belajar dari hal-hal kecil gitu. Kita belajar dari hal-hal kecil. Sedikit Bapak ya, Bapak Ibu. Manusia ini ya secara eh, neuroscience itu eh, memiliki dua bagian otak ya. Otak emosional dan otak logika ya. 99% manusia itu dikuasai oleh otak logika, otak emosional. Artinya apa? Ya, sebenarnya sudah bisa dipetakan gitu ya. Bisa dipetakan bahwa manusia itu perubahan itu harus dilatih gitu. Tanpa latihan nggak mungkin gitu. Ya, tanpa latihan nggak mungkin. Mau seteori seberapa banyak pun, kalau tidak dilatih dari hal-hal kecil, itu nggak bisa. Maka Allah mendidik kita lewat penderitaan. Ini proses latihan kita. Itu kita memang dipaksa Bapak Ibu. Kita dipaksa Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat murid-murid awal-awal ya. 12 murid Yesus itu. Bahkan kekristenan awal-awal, mereka dipaksa oleh kondisi yang ada. Sehingga mereka benar-benar jadi jemaat yang luar biasa gitu ya. Saat mereka berani percaya Yesus, taruhannya nyawa Bapak Ibu. Mereka dipaksa untuk benar-benar memiliki iman yang kokoh, yang teguh gitu. Nah, saat ini kita diizinkan oleh penderitaan. Penderitaan itu kita hadapi, itu ya memang seperti paksa. Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa berubah gitu. Ya. Kita harus membiasakan diri melatih sampai otak emosi kita terbiasa gitu untuk melakukan hal-hal yang benar gitu. Kita dapat pengertian kebenarannya. Nah, saat kita melatih, di situ perubahan bisa terjadi. Ya. Ini kurikulum wajib Bapak Ibu. Taat ya, sekolah Allah itu. Kita belajar bagaimana taat dalam penderitaan. Kita belajar bagaimana sabar dalam tekanan Bapak Ibu. Ya, kita semua ya tekanan dalam pekerjaan bisa, tekanan dalam rumah tangga pun bisa gitu ya. Tekanan dalam ekonomi ya tadi ya bisa, macam-macam Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, itu ada proses-proses itu ada. Ya, bagaimana kita mau bisa mengampuni dalam ketidakadilan, waduh itu sulit kan Bapak Ibu. Maka kalau kita nggak mulai belajar dari hal-hal kecil, kita mengampuni satu, dua, tiga, itu sulit sekali untuk mengampuni. Ya. Taat dalam hal-hal kecil, satu, dua, tiga, baru kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar lagi, yaitu kita bisa berubah di situ. 1 Petrus 5 ayat 10 katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, sesudah kamu menderita seketika lamanya, ia akan menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Berikut Bapak Ibu ya. Allah ini memakai ya penderitaan tadi untuk menyaring, memurnikan kita. Bayangkan Bapak Ibu. Menyaring dan memurnikan kita. Artinya memang Allah mau orang-orang yang layak di hadapannya. Ya. Bahkan banyak memang orang ikut Tuhan ya, ya mau senang ya. Ya memang senang sih ikut Tuhan, tetapi siapa yang tetap taat dalam penderitaan itu yang teruji Bapak Ibu. Teruji di situ. Ya. Ulangan 8 ayat 2. Tuhan Allahmu menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ini proses-proses kehidupan ya Bapak Ibu dalam sekolah kehidupan ya. Kalau Maleakhi 3 ayat 3 katakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak gitu. Jadi memang Tuhan memurnikan kita Bapak Ibu. Eh, itu sudah pasti sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan memurnikan kita? Karena kita ini akan duduk memerintah bersama Tuhan Yesus gitu. Artinya bukan posisi yang biasa-biasa saja gitu ya. Sebagai anak Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar di kekekalan nanti. Jadi
Tuhan mau benar-benar kita siap, Bapak Ibu. Jadi kalau penderitaan-penderitaan yang ada, akhirnya kita bisa memahami, wah ini biasa. Wah ini memang hanya untuk memurnikan saya. Dan kita dalam perjuangan itu, kita dapat pengertiannya. Dan dalam melewati itu, wah kita akan tahu bahwa, wah proses saya ini bertumbuh memang ya ke arah Kristus, ya kan? Ke arah Kristus. Nah berikut Bapak Ibu ya. Reaksi kita ini menentukan kelas kita. Sudah kelas berapa kita? Nah, tergantung dari reaksi kita gitu ya. Ya. Kalau di sekolah biasa kan kita eh, kalau tidak lulus ya kita mengulang ya kan. Nah, dalam sekolah Allah kita kalau kita tidak belajar untuk taat, artinya kita tidak lulus dari satu hal gitu ya. Tidak belajar tunduk gitu. Tidak belajar kesucian ya. Kita akan berputar-putar dalam penderitaan yang sama, masalah yang sama itu saja Bapak Ibu. Maka sampai tua kita akan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu berapa banyak yang lihat orang dari muda itu emosional. Sampai tua pun akan emosional kalau dia nggak belajar untuk mengubah pola hidupnya gitu ya. Itu akan seperti itu Bapak Ibu. Maka saya bilang tadi waktu saya ke Manado, saya harap di sana ada perubahan. Ternyata enggak. Ya. Saya ketemu keluarga paling tidak ya saya lihat keluarga-keluarga ya deket ya. Yang pemabuk tetap pemabuk ya. Yang di gereja sakit hati tetap sakit hati gitu ya. Dendam tetap dendam ya. Wah masalah-masalah itu tetap ada yang seharusnya sebagai orang Kristen kita sudah harus dewasa gitu. Puluhan tahun loh sebagai orang Kristen dari kecil gitu. Nah ini kan jadi masalah Bapak Ibu ya. Jadi masalah. Nah kita yang tidak mau belajar mengampuni tetap akan disakiti Bapak Ibu. Akan disakiti tetap. Inilah proses sekolah Allah gitu. Karena Tuhan mau kita sempurna gitu ya. Kita yang tidak mau belajar taat tetap kita akan nanti suatu saat akan kecewa juga. Kita akan tersesat gitu. Ya. Maka mari Bapak Ibu ya. Saya juga mau belajar gitu ya. Saya mau belajar ya. Saya mau berjuang dengan benar ya. Eh, ini sejalan sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat bahwa kita harus terus latihan ya, kita harus terus mempraktekkan ini ya dalam sekolah Allah. Untuk apa? Membentuk hidup kita gitu ya. Membentuk hidup kita ya. Kalau Yakobus 1 ayat 4, biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Bapak Ibu. Tidak kekurangan suatu apapun. Nah ini. Nah yang terakhir Bapak Ibu ya. Kelulusan di sekolah Allah ini adalah hidup yang layak di hadapan Bapa gitu ya. Tujuan akhir dari sekolah Allah ini bukan sekedar kita jadi Kristen saja gitu ya, beragama Kristen maksudnya. Tapi sempurna gitu. Ini sering ya disampaikan oleh gembala senior kita ya. Harus sempurna ya. Tujuan akhirnya di situ. Artinya apa? Bapa mempersiapkan kita menjadi mempelai yang kudus. Bapa mempersiapkan kita menjadi mempelai yang tidak bercacat celah ya. Efesus 5 ayat 27, jemaat yang mulia tanpa cacat dan kerut ya, tetapi kudus dan tidak bercela. Kalau di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu ya, akhirnya kegelisahan saya pun saya bisa dapatkan di sini Bapak Ibu solusinya. Bahwa sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan ya. Kita sedang berada di sekolah Allah ini ya. Mungkin kelasmu itu dalam penindasan ya. Mungkin kelasmu dalam hal kesepian di tempat kita berada ya. Atau dalam hal apa? Kerjanya berat gitu ya. Masalah berat dan lain sebagainya. Nah, saya hanya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita ada di posisi-posisi
masalah penderitaan seperti itu, jangan ingin cepat-cepat keluar dari kelas itu, Bapak Ibu. Nah, ini kan pada paradigmanya berbeda ya. Jangan ingin cepat-cepat keluar dari kelas itu, tetapi belajarlah taat dulu. Belajarlah tunduk dulu. Belajarlah setia dulu, Bapak Ibu. Karena apa? Ya, ini jalan menuju kekekalan, Bapak Ibu. Jalan menuju kekekalan. Ya, untuk itu eh, sebagai yang saya katakan tadi, gembala dari suatu gereja ya, yang menyadari bahwa saya pun tidak lebih dari Bapak Ibu, Saudara. Kalau saya tidak berjuang untuk taat di sekolah Allah, Allah sebagai gurunya ya, dengan eh, penderitaan itu mata pelajarannya, maka bisa jadi ya Bapak Ibu yang akan lebih berkenan dari saya. Bisa jadi ya Tuhan akan berkata, "Nyahlah engkau pembuat kejahatan." Walaupun saya gembala Bapak Ibu, tapi Bapa di sorga akan menerima Bapak Ibu yang benar-benar berjuang untuk sempurna. Itu bisa jadi ya. Nah, saya sadari itu, maka saya mau katakan kita sama Bapak Ibu. Saya sedang berjuang, Bapak Ibu sedang berjuang di Taiwan sana. Waduh, saya salut betul dan saya apresiasi perjuangan Bapak Ibu yang mau terus belajar. Itu jadi semangat juga buat saya di daerah sana. Ya, saya akan sampaikan saya ketemu orang-orang Taiwan yang luar biasa ya Pak Sony ya, yang memang eh, luar biasa lah mereka masih mau berjuang untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Dan ini sudah sangat-sangat sedikit. Maka digenapilah firman Tuhan ya. Banyak yang dipilih ya, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih itu ya Pak Sony ya. Jadi mari Bapak Ibu ya kita tetap semangat. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu berikut ya untuk kita bisa sharing lagi ya. Saya akan membagikan hal-hal yang lain lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk sharing. Kalau mau ada sharing yang lanjut lagi, saya silakan saya kembalikan ke Pak David atau ke Pak Sony. Silakan. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Michael. Untuk kita beri approach buat Pak Michael dulu yuk. Terima kasih untuk firmannya malam ini. Kita sangat diberkati ya. Jadi ada beberapa poin saya ada kasih di chat. Pertama, sekolah Allah itu kita diselamatkan, kita masuk ke dalam sekolah Allah. Yang saya dapat mungkin kalau ada koreksinya ya Pak Michael ya. Ya, Terus kemudian mengikuti kurikulum atau mata pelajarannya yaitu proses kita harus banyak latihan dan tekun. Kemudian reaksi yang menentukan kita harus tanda taat, tunduk dan setia dan tujuannya layak di hadapan Bapa yaitu sempurna. Ya, ya, jadi semoga malam ini kita semua mendapatkan apa eh, beberapa poin penting ini dan saya yakin kita semua masih dalam sekolah ya. Belum ada ya. yang masih proses dan nanti lulusnya masih panjang. Jadi harus setia, taat dan tunduk. Oke, eh, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan teman-teman yang mau tanya atau mungkin mau sharing dipersilakan. Nah ini biasa masuk ke saat ini nih sunyi senyap semua biasa ini kalau udah di sini. Tulisnya Bethlehem. Ayo ada yang mau bertanya, yang mau sharing juga boleh. Oh saya pernah nih atau saya dalam sekolah ini sekarang gimana ya ngadapinnya? Nah boleh tuh bertanya. Atau Pak Michael, saya lagi kena sekolah begini. Apakah Pak Michael pernah ngalamin? Kalau ada tip-tipnya atau gimana, silakan, bisa juga. Ayo. Ya, betul betul Pak David. Ini- Silakan, silakan. Ya, ini kalau mau ketemu lagi 11 jam loh dari Samarinda loh itu. Mumpung ada kesempatan, teman-teman, ayo silakan. Ada? Oh ya ini Pak Rian ada hadir nih Pak Michael. Pak Rian ini yang apa di gerejanya Bread of Life Taipei. Oh Pak iya Rian iya ini. iya. Oh iya. Varian Pak Michael dulu belayanan di Bread of Life Jakarta ya, Jakarta. Iya betul. 2002. Ada? Wah, kayaknya udah
bisa menghadapi semuanya ya sekolahnya ya. Kalau memang nggak ada nih, saya mau tutup nih kesempatan terakhir. Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin Kak San, Kak Ana ada mau tambahkan atau bagaimana Kak? Gak ada Sebelum nanti saya. Pak Michael kasih apa namanya quote yang bisa membantu kita mengingat firman hari ini. Nggak ada Kak San? Gak ada. Nggak ada. Bu Lisa biasanya suka banyak pertanyaan. Terima kasih ya. Kalau saya sekolah kehidupan untuk saat ini mungkin ya Tuhan cobain ini masalah. Sekarang ini seperti kemarin saya Gisum bilang ya, apa sekarang krisis ekonomi ini tempat kerja saya juga lagi apa sering libur seminggu mungkin cuma 2 3 hari aja. Nah ini juga Kang saya sama suami sama-sama kulang pundung lah sama saya kerja juga untuk bantu keluarga ya. Ini juga semacam percobaan lah untuk sekolah untuk tetap percaya sama Tuhan, untuk tetap setia, untuk bisa apa belajar bijaksana, berhikmah lah gimana, jangan jangan apa, jangan menggerutu. Sebab kadang itu gimana ya? Kalau dia kemeng-kemeng apa di pabrik itu ya, tempat aku kerja itu, lah kok libur lagi, gimana punya uang gitu kan ya, gimana mau mau apa mau menghidupi ini. Kadang kok sempat goyah juga sih. Oh iya ya kok sering libur lagi enggak gimana, enggak gimana. Tapi ya itu harus mungkin ini cara Tuhan buat tetap setia enggak meragukan Tuhan. Itu aja share saya. Terima kasih. Ya, terima Ya. kasih Bu Lisa. Ah, Lalu, Pak Michael mau tanya nih, mungkin eh, bisa jadi iya, Pak. apa bantu teman-teman juga. Kadang kan kita jalanin hidup nih Pak Michael kan, kita tadi Pak Michael bilang setiap kita menjalani sekolah kehidupan. Nah, kita bagaimana tahu kalau sekolah ini kurikulumnya dari Tuhan? Maksudnya, kadang kan kita nggak tahu ini salahnya kita atau salahnya, atau memang Tuhan izinkan. Padahal kita nggak salah gitu. Tapi kayaknya juga kok Tuhan tuh jahat ya, kok bisa kasih saya masalah begini gitu sampai saya harus mengalami kerugian yang cukup besar atau mengalami sesuatu yang sangat besar yang merugikan saya gitu, yang membuat saya tuh stres dan terbeban berat gitu. Iya. Mungkin ada beberapa Alkitab secara Alkitabiah mengajarkan bagaimana kita mengerti kalau ini prosesnya Tuhan atau memang ada yang bilang juga ini kerjanya si setan, si iblis atau gimana gitu. Ya, terima kasih Pak Mega. Iya. Jadi memang sebagai anak Tuhan kalau di dalam Roma 12 katakan tadi ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, gitu. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu ya. Jadi selama kita memastikan bahwa kita mengikuti sekolah Allah ini gitu ya. Kita mengikuti kebenaran hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, penderitaan, bahkan sakit penyakit, masalah keuangan, itu Allah izinkan gitu. Lain halnya dengan yang kita pelajari hari-hari ini. Kalau kita tidak bertanggung jawab gitu. Contoh kita kerja itu malas gitu ya. Artinya hal-hal yang memang penyebabnya karena kita sendiri gitu. Ya kan? Kita nggak mau taat, nggak mau tunduk tadi. Ya masalah itu yang terjadi ya karena kita gitu ya. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik dan Tuhan, penderitaan ini masih saya alami ya Tuhan. Berarti ada yang Tuhan mau proses dalam hidup kita gitu. Entahkah kesabaran kita, ya. Entahkah masalah kesucian hidup kita, ya. Kasih kita ke orang lain gitu. Itu bagian dari proses. Jadi kalau bagaimana cara kita tahu ya, wah ini kehendak Allah atau bukan. Selama kita ikut di dalam prosesnya Allah, artinya kita mengikuti kebenaran-kebenaran firman, ya kan? Firman Alkitab katakan kan kebenaran-kebenaran ini, Injil Kristus ini
kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa ya kan. Jadi selama kita mengikuti kebenaran ini, ya, kita harus memahami bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita gitu. Oke, masalah ekonomi gitu. Ya kita tahu eh, bukan hanya kita juga ya punya masalah ekonomi ya. Masalah-masalah kehidupan banyak orang juga punya. Tapi yang membedakannya apa? Cara kita melewati masalah itu pasti berbeda dengan orang yang nggak mengenal Tuhan gitu. Entah mau masalah apapun ya, kita harus evaluasi diri kita juga. Tuhan selama ini kok kata-kata saya masih kasar ya Tuhan. Ya. Kok pikiran saya masih jorok ya, masih kotor ya. Gitu. Kita tahu kelemahan, yang tahu kelemahan kita siapa? Ya kita dan Tuhan gitu. Orang lain mungkin nggak tahu gitu ya. Mungkin termasuk orang paling dekat kita ya seharusnya dia tahu, tapi mungkin ada yang memang nggak tahu gitu ya. Kita yang dan Tuhan yang tahu. Nah di situ Tuhan mau sampai itu benar-benar itu diproses dan itu tersentuh dan bersih gitu. Wah, ingat perkara langit baru bumi baru itu berbicara kepantasan dan di sana berbicara tanggung jawab kita itu yang Tuhan beri kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Itu bukan hal yang sepele, itu hal yang istimewa gitu. Wah, itu istimewa, tidak ada yang bisa membandingkan dengan kemuliaan apapun yang ada di bumi ini. Kita akan duduk memerintah bersama Bapa di sorga. Mengatur alam semesta ini itu hal yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan pun apapun yang ada gitu. Kemuliaan yang disediakan kelak itu jauh lebih besar dari apapun. Jadi saat kita memahami ini, itu penderitaan apapun kita akan lewati dengan apa? Kesucian hidup. Wah, ini luar biasa. Kita akan lewati dengan apa? Tanggung jawab, Bapak Ibu. Tanggung jawab. Ini anak Tuhan bukan berarti kita sudah jadi anak Tuhan dan kita lepas tanggung jawab. Nah, ini paradigma harus diubah. Wah, saya sudah jadi anak Tuhan, Tuhan pasti berkati saya. Nah, ini keliru Bapak Ibu. Kita harus rubah. Karena kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus tahu Bapa pasti memberkati kita. Karena Bapa memberkati kita, kita ubah. Bukan Bapa yang bertanggung jawab dan kita, tapi kita yang bertanggung jawab kepada Bapa. Artinya apa? Kalau Bapa sudah kasih kita keluarga, kita jaga dong istri kita baik-baik, tanggung jawab kita. Kalau Bapak sudah kasih kita anak, kita didik dong anak kita dengan baik gitu ya. Sekolahkan dengan baik. Kalau Bapak sudah kasih kita kesehatan, jaga dong kesehatan kita dengan baik. Nah ini dewasa di situ. Ya proses-proses itu kita harus pahami. Kalau kita pahami itu indah sekali Bapak Ibu. Sungguh indah sekali kita bisa melewati itu. Apalagi istri bisa satu frekuensi dengan kita, anak-anak satu frekuensi. Waduh, itu sudah yang indah sekali Bapak Ibu. Kita bisa saling bergandengan tangan, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Tapi pun kalau memang kita masih single fighter ya, artinya dalam perjuangan kita nggak ada teman ya. Ya sudah, memang itu sudah bagian kita. Roh Kudus akan pasti menuntun kita. Itu Pak David. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Michael. Terima kasih. Jadi kita bisa mengerti ya, harus belajar mengerti apakah ini dari Tuhan, terus bagaimana menghadapinya gitu ya Pak Michael ya. Oke, terus satu lagi nih Pak Michael, saya penasaran nih. Tadi Pak Michael dari Manado ya, asalnya kan ya katanya ya. Iya betul Pak. Ah, Sukunya Manado bener. iya. Terus kenapa bisa sampai ke Kalimantan Timur nih? Terus katanya di daerah kecil, terus di jantungnya Kalimantan gitu kan. Terus tempatnya katanya terpencil kan, 11 jam ya itu dari Samarinda itu kan pasti nggak besar. Terus bagaimana bisa bertahan terus penderitaan di situ kan kami juga nggak tahu kan teman-teman kita semua tinggal di kota besar ya mungkin kita semua sukanya Fangpian. Fangpian itu apa? Efisien. Kita mau ngapa-ngapain Iya efisien, iya. mau kemana ada gitu. Nah, bisa cerita sedikit Pak Michael bagaimana perjuangan di sana tuh jadi biar kami Iya. terinspirasi, diberkati gitu Pak Michael. Terima kasih. Oh iya iya iya. Ya nggak apa-apa ini ya, agak waktunya ya. Aman ya Pak. Aman, 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 aman. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya saya kan lulusan dari Seminari Battle itu salah satu sekolah teologi di Jakarta gitu. Saya dulu itu karena dapat beasiswa, saya eh, harus diutus gitu. Itu ikatan perjanjiannya seperti itu. Saya harus terikat dengan sinode 2 tahun. Tahun 2006-2007 itu saya maunya utus di Aceh, Pak. Tapi di Aceh itu waktu setelah tsunami
ternyata nggak bisa karena kekristenan agak susah diterima di sana gitu. Akhirnya saya karena ada om di Kalimantan Timur, saya diutus aja di Kalimantan Timur. Maka sampailah saya di Kalimantan Timur di daerah yang kecil itu, gitu ya. Nah di situ baru saya ketemu sama istri saya yang sekarang ini. Ya istri saya. Dulu dia anak pemuda saya Pak. Dia anak pemuda. Ya akhirnya ya dengan proses eh, saya menikah tahun 2019. Saya bawa dia ke Manado, menikah ke di 2009 Pak, maaf. Saya menikah di Manado. Setelah itu saya bawa keluarganya ke sana, baru kami menetap dan saya jadi orang Kalimantan jadinya Pak, jadi orang Dayak. Nah, kalau bilang penderitaan di sana eh, dari Jakarta, bayangkan Pak, tahun 2007 saya masuk ke Kubar itu hampir nggak ada apa-apanya Pak, ya internetnya nggak ada gitu ya, jalannya lebih sulit juga ya. Bayangkan di Jakarta saya sudah biasa dengan internet juga ya Pak, tahun 2000 begitu. Di sana nggak bisa gitu. Jadi ya situasinya sepertinya yang nggak kondusif. Tapi akhirnya ya bisa dilewati lah. Tapi yang jadi yang sering saya saksikan sebenarnya, waktu saya sama istri Pak, saya ini tahu pikirnya saya ini orang paling sabar Pak. Saya lihat kan perjalanan hidup saya dengan sombongnya ya Pak ya. Saya ini orang yang sudah paling sabar gitu ya. Eh, dari keluarga yang ya ada genetiknya orang tua sabar gitu ya. Saya sabar. Masalahnya waktu saya masuk pernikahan, saya baru tahu saya orang yang nggak sabar Pak. Nah itu. Artinya saya juga melalui proses itu Pak untuk disempurnakan gitu. Nah, jadi saya ketemu istri saya. eh Istri saya suka berdoa. Memang saya lihat di situ. Jadi saya nggak sembarang pilih juga pasangan Pak. Saya pilih pasangan untuk menikah gitu ya. Jadi ya bukan untuk main-main gitu ya. Jadi saya perhatikan memang dia suka berdoa gitu, suka berdoa ya. Dan saya sudah pahami istri saya memang karakternya keras. Beda dengan saya lembut lah. Saya istilahkan. Maka saya bilang, oh seorang harus sabar. Ternyata Pak, waktu masuk rumah tangga, dia bukan keras, Pak. Keras sekali, Pak. Keras sekali ternyata, Pak. Nah, di situ saya sempat hampir-hampir mundur juga. Saya sempat teriak di hadapan Tuhan, ya. Dalam kesendirian, saya bilang, Tuhan, kenapa ini, gitu ya. Ya, istri saya keras gitu. Benar, memang istri saya keras. Ya. Dulu saya dalam ketidakpahaman juga, Pak. Saya berusaha untuk merubah istri. Saya berusaha, Tuhan, istri saya harus berubah. Dia harus berubah, Tuhan. Tahun pertama, ya, apalagi semenjak ada anak pertama, waduh, itu masa krisisnya, Pak. Masa krisisnya. Di mana saya sudah bingung gitu ya dengan kondisi seperti itu gitu. Akhirnya saya ketemu Pak Eras, Pak. Memang awalnya saya sudah sama Pak Eras, Pak, di sekolahnya Pak Eras. Cuman lama kan, saya selesai kuliah tahun 2006 dan lama saya di Kalimantan, itu progresivitas Pak Eras, pengajaran Pak Eras, itu luar biasa ternyata Pak. Lama saya nggak ngikuti, terputus Pak. Saya sudah kenal dengan Pak Eras, dia orang yang setia, doanya itu Pak luar biasa gitu. Saya sudah kenal dari awal saya kuliah. Tapi dulu saya mengenal dia, itu tidak seperti akhirnya saya kenal dia sekitar tahun 2010. Kembali saya kenal dia dengan pengajaran tiga pilar itu, Pak. Dulu nggak ada gitu ya. Jadi dia memang ada, saya lihat bagaimana perubahan-perubahan ya lewat pengajaran itu luar biasa. Nah, di situ, Pak. Akhirnya awalnya saya berusaha untuk merubah istri saya, ya. Itu akhirnya ternyata keliru. Lewat pengajaran Pak Eras balik pola pikirnya. Ternyata saya yang harus berubah dulu, gitu. Kita nggak bisa menuntut orang lain berubah kalau kita nggak berubah loh Pak. Itu salah satu kebenaran gitu. Nah di situ saya berusaha untuk berubah gitu ya. Saya berusaha. Saya itu dikenal orang baik Pak. Dikenal orang baik. Tapi kalau saya sudah ngomong,
itu istri saya bisa nangis loh Pak. Saya nggak ada maki-maki apa juga, nggak Pak. Ya saya lihat teologi ya, tapi dia bisa nangis Pak. Gitu. Nah, itu saya sadari ternyata Tuhan mau buka saya di situ Pak. Ya, ternyata saya sudah merasa paling sabar. Ternyata belum Pak, belum selesai ini. Daging saya ini belum selesai Pak. Nah, di situ saya diproses lagi. Saya ketemu Pak Eras dengan seminar-seminarnya. Sudah pendeta tapi masih masih nggak benar gitu kan. Nah, di situ saya berusaha berubah. Tahu nggak Pak? Mujizat. Bukan mujizat sih Pak. Itu memang prosesnya Pak. Istri saya juga ikut berubah loh Pak. Nah, itu sih kebenaran yang pengalaman hidup yang saya alami ya. Saya pikir itu bisa berlaku untuk siapa saja. Karena kita nggak bisa menuntut orang berubah, nggak bisa. Kita harus lebih dulu berubah, baru sekeliling kita berubah. Saya yang satu lagi Pak ini. Saya paling takut anak saya Pak. Karena anak saya cewek ya. Dulu itu anak pertama itu kan cewek juga. Saya lihat pergaulan, saya lihat daerah saya walaupun terpencil, wah anak-anak rusak banyak kena obat Pak, obat-obat karena ya mungkin nggak ada hiburan lain ya. Orang-orang yang jahat itu nebari obat dan sebagainya. Saya takut. Tapi akhirnya setelah saya belajar suara kebenaran itu Pak, itu perubahan itu bukan hanya terjadi ke saya, tetapi pola pikir itu, kebenaran itu keluarga Pak. Nah ini saya antar anak saya ke Malang Pak untuk sekolah Pak. Bayangkan dia masuk SMK. Banyak yang bilang, Pak, waduh saya takut Pak anak masuk SMK sudah jauh dari dari rumah Pak. Ya, kalau posisi saya waktu dulu yang belum tahu suara kebenaran, saya nggak akan berani Pak. Tapi setelah saya berjuang untuk merubah diri, saya percaya ya anak saya, istri saya, mereka orang-orang yang bertumbuh juga. Maka saya berani Pak di sini ya. Anak saya kos yang pasti kita sudah harus pastikan tanggung jawab kita ya Pak sebagai orang tua. Saya carikan dia tempat yang memang safety gitu ya Pak, lingkungan yang bagus ya. Saya di sini juga kenal ada Pak Sony, ada Ibu Anne juga ya. Saya kenal itu. Nah, samping itu ya sudah, saya sudah lakukan bagian-bagian saya dan saya lihat di situ ya itu yang terjadi apa yang kita tabur itu kita tuai gitu ya. Ya, kita tuai anak-anak yang akhirnya bisa jaga hidupnya juga, anak-anak yang bisa berprestasi juga. Wah, itu luar biasa, Pak. Jadi tambah kuat keluarga itu, Pak. Ya, mungkin itu, Pak. Waduh, maaf kepanjangan nih, Pak. Iya, enggak apa-apa, Pak. Oh, kita diberkati sekali. Terakhir, Pak, satu lagi, Pak. Ada kepikiran untuk lari pindah ke Ya. kota besar lagi nggak, Pak? Wah, enggak, Pak. Itu enggak, Pak. Belum. Saya Tidak ada ya. saya di sana sudah dipercayakan jemaat gitu, jemaat-jemaat yang luar biasa juga, Pak. Mereka mau berjuang juga. Ya, itu saya pikir tanggung jawab saya, Pak, untuk mereka gitu ya. Dan di situ ya banyak jiwa juga yang butuh Pak. Jadi ya itulah Pak bagian yang Ya, Tuhan berikan bagi saya. ya. Terima kasih, Pak Michael. Kami sangat diberkati malam ini. Dan wow, luar biasa ya teman-teman ya. Kita harus terus semangat ya dimanapun kita berada. Tuhan taruh kita dalam posisi apa, sekolah atau mata pelajaran apa yang sedang kita hadapi masing-masing. Saya percaya kita semua sedang dalam proses itu dan tetap semangat, tekun, setia. Karena kita sedang dalam proses, kita sudah lewati ya mungkin ya masa-masa mengenal baik dan jahat itu yang tadi Pak Michael katakan. Kita mau masuk ke proses berkenan dan kemudian menjadi sempurna. Oke, terima kasih Pak Michael untuk malam ini sekali lagi atas semua yang telah dibagikan dan kita mau tutup untuk ibadah kita malam hari ini. Eh, Mari kita berdoa yuk sama-sama. Bapak Elohim Yahweh, kami bersyukur kalau malam hari ini kami kembali diingatkan setiap kami dalam proses sekolah kehidupan. Memang tidak mudah setiap mata pelajaran yang kami harus hadapi. Mungkin masa kelulusan setiap kami berbeda. Tapi kami percaya satu hal dalam proses kami menghadapi ujian sekolah kehidupan ini, kami diajarkan untuk menjadi lebih baik, berkenan.
dan pada akhirnya kami akan menjadi satu tujuan yang sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami minta kekuatan untuk setiap kami dalam kami menghadapi setiap proses sekolah kehidupan yang kami sedang hadapi. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi dengan pertolongan Roh Kudus dan firman-firman yang kami dengar, pendidikan-pendidikan yang kami terima ini akan membuat kami lebih mengerti. Kami tidak lagi belajar, kami tidak lagi mengeluh, tapi kami belajar mengucap syukur. Kami tidak lagi marah-marah atau menganggap semuanya itu tidak baik. Tapi kami mau melihat apa yang akan Kau mau berikan atau ajarkan di balik masalah ini. Engkau juga mengajarkan kami untuk diam dan tenang dalam menghadapi masalah-masalah atau kurikulum kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa malam hari ini. Biar kami setiap yang hadir malam ini diberkati, dan kami boleh makin dewasa dan makin berkenan dan sempurna. Berkati juga Pak Michael, dimanapun yang sekarang Kau tempatkan di Kalimantan dan dimanapun dia akan melayani nantinya. Jadikan Pak Michael menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Juga berkati kebutuhan, berkati kehidupannya di Kalimantan, dan berkati anak yang sekolah di Malang. Terima kasih Bapak, berkati juga Kak Son dan Kak Ane yang menjadi kakak pembina kami yang terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kami, untuk kami juga semakin baik, semakin sempurna, semakin berkenan dan sempurna. Kami bersyukur untuk malam ini, dan sebentar kami akan beristirahat. Kami mau melepaskan lelah kami akan tidur, dan besok kami akan melakukan kembali aktivitas kami. Engkau memberkati setiap kami, dan apapun kami lakukan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Michael, Kak Son, Terima Kak kasih Ane. Pak Michael. Terima kasih Selamat semuanya. malam tetap semangat. semuanya. Terima Michael. kasih. Thank you Malam ya. semua. Thank you Malam. semuanya ya. Semuanya. Sampai ketemu ya.